Halo semuanya, pada hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang poster yang sudah kami buat. Guru pembimbing kelompok kami adalah Pak Daryono. Nama saya adalah Kalista Chloe. Saya Nika Fabiana. Dan Priscilla. Saya Juliet Aimee. Saya Michelle Louis. Dan saya Valen Roselyn. Yang pertama dari poster kami ada bagian abstrak. COVID-19 adalah penyakit akibat infeksi virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau juga disebut dengan virus corona. COVID-19 menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Karena penyebaran virus corona ini sangat pesat, maka terjadilah lockdown pada dunia, menyebabkan mal, restoran, sekolah tutup semua. Semua orang perlu melakukan social distancing, menggunakan masker jika ingin keluar, cuci tangan, dan sebagainya. Sekolah pun juga perlu melakukan pembelajaran secara online dan virtual, di mana siswa belajar dari rumah. Pembelajaran dijalankan dengan menggunakan Google Classroom, Google Meet, dan Zoom. Hal ini menyebabkan siswa-siswi tidak bertemu dengan teman, guru, dan hanya bisa di rumah saja. Pembelajaran secara daring berjalan selama hampir 2 tahun, dan akhirnya pada tahun 2021, virus corona di Indonesia sudah mulai membaik. Sekolah pun mulai dibuka dengan menjalankan protokol kesehatan seperti siswa-siswi dan guru perlu memakai masker, cuci tangan, dan lain-lain. Kini siswa-siswi pun sudah menjalani pembelajaran secara offline dan online. Kita ingin mengetahui mana yang lebih efektif dengan cara melakukan penelitian. Kita melakukannya dengan menyebarkan Google Form ke siswa-siswi SMA Karangturi yang berisi pertanyaan-pertanyaan dari kami. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Sebagai manusia, kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang berlangsung, serta rintangan yang terjadi tanpa dugaan. Munculnya COVID-19 di dunia tanpa peringatan membuat kita sebagai manusia harus cepat tanggap terhadap perubahan yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui, dampak pandemi COVID-19 bagi dunia pendidikan adalah terhambatnya proses belajar mengajar, di mana pembelajaran telah berlangsung secara online selama 2 tahun terakhir untuk mencegah penyebaran virus ini. Dan akhirnya pembelajaran secara offline mulai kembali seperti semula. Dalam 2 tahun, siswa mengalami pembelajaran secara daring. Kami ingin mengetahui bagaimana pengalaman, pendapat siswa-siswi, dan seberapa efektif pembelajaran online maupun offline. Selanjutnya adalah tujuan kami melakukan penelitian ini adalah karena kami ingin mengetahui bila siswa belajar dengan serius di rumah, pembelajaran online mempengaruhi nilai siswa, penurunan atau kenaikan, pembelajaran online dapat dipahami dengan baik, keunggulan pembelajaran secara langsung, dan yang terakhir mengetahui perasaan siswa selama pembelajaran berlangsung secara offline maupun online. Selanjutnya ada metode penelitian. Karena naiknya kasus COVID-19, maka penelitian ini kami lakukan dengan cara menyebarkan link Google Form secara online kepada siswa-siswi Karangturi. Hal ini untuk mempermudah kami untuk mengedarkan survei tersebut, juga mempermudah para responden untuk mengisi kuesioner yang telah kami buat. Kami mendiskusikan riset ini di sekolah dan Google Meet. Lalu ada pembahasan dari hasil penelitian yang kami lakukan, bisa dibuktikan bahwa kebanyakan siswa-siswi merasa pembelajaran secara langsung jauh lebih efektif dibandingkan pembelajaran secara daring. Disebabkan karena siswa-siswi bisa menangkap materi-materi yang disampaikan oleh guru lebih jelas dan paham. Bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada guru secara langsung, bisa berdiskusi dengan teman, dan sebagainya. Dibandingkan online, siswa-siswi merasakan bahwa sulit untuk berkonsentrasi. Pembelajaran lebih susah dipahami dan tidak bisa bertemu dengan guru maupun teman secara langsung. Sekarang saya akan menuju ke hasil penelitian dari penelitian ini.
Jadi yang pertama kita yang mengetahui apakah pembelajaran online mempengaruhi nilai. Dan jawabannya 55% ya, nilainya menjadi naik. 10% mempengaruhi nilai tetapi nilainya malah turun. Dan sisanya yaitu 35% tidak mempengaruhi nilai. Kedua, apakah siswa bisa memahami materi yang diberikan oleh guru? Ya, kebanyakan 90% itu offline, sedangkan 10%-nya online. Siswa kebanyakan lebih senang belajar secara offline, 95% daripada online, dan bisa berkonsentrasi dengan baik saat pembelajaran offline kebanyakan daripada online. Pertanyaan kelima yaitu, manakah yang lebih efektif, online atau offline? 85% siswa-siswi merasa bahwa pembelajaran offline lebih efektif dibandingkan 15% siswa-siswi yang merasa bahwa pembelajaran online lebih efektif. Alasan siswa-siswi memilih online atau offline karena yang online lebih praktis, banyak waktu luang, dan waktu belajar fleksibel. Yang offline dikarenakan bisa berdiskusi dengan teman, bisa lebih fokus karena dijelaskan secara langsung, dan merasa bosan di rumah. Dari hasil penelitian kami, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil survei bisa kita simpulkan bahwa siswa-siswi memilih offline karena mereka merasa bahwa pembelajaran offline lebih efektif. Selain itu, siswa-siswi juga bisa bersosialisasi dengan teman dan guru, bisa lebih berkonsentrasi saat belajar, dan karena adanya rasa bosan jika pembelajaran dilakukan secara online. Sekian dari kelompok kami, semoga hasil penelitian kita bisa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.